Ada suatu hal yang membuat hal yang lama tuh spesial. Entah kenapa suatu hal yang udah lama tapi masih bagus sampai sekarang ngasih lu perasaan yang kayak nggak bisa lu jelasin gitu loh. Meskipun hal itu udah tua, tapi damn, yang tua juga nggak kalah sama yang muda. Yang tua tuh lebih dewasa, mateng, kebentuk. Dan gua nggak ngomongin MILFs, gua ngomongin Cowboy Bebop. Khususnya si Faye Fallon. Cowboy Bebop adalah salah satu anime original yang paling terkenal di dunia dan banyak alasannya. Yang paling kerennya, ini anime rilis tahun 1998. Udah 27 tahun anjir. Bro telat ngebahas ini anime 27 tahun anjir. Meskipun ini anime udah rilis sebelum gua lahir, kita nggak bisa nolak kalau ini anime tuh berpengaruh banget di masanya. Animenya jadi gerbang untuk kenalin anime ke beberapa orang awam yang baru nonton anime, khususnya di barat, dengan productionnya yang gak kerasa basi atau ketinggalan zaman sampai sekarang. Gua nonton ini anime baru kemarin dan masih terpesona sama visualnya. Inilah yang orang-orang maksud ketika mereka ngomong age like a fine wine. This is Cowboy Bebop. Definisi anime keren. Cowboy Bebop pada dasarnya bercerita tentang 4 orang ini dan anjing nyasar, berkelompok tanpa sengaja. Mereka semua bounty hunter, kalau ada kriminal yang dicari polisi, mereka bisa bantu nangkep, serahin ke polisi, mereka dapat duit. Itu tugas bounty hunter, dan itulah yang mereka lakuin di anime ini. Di masa depan yang dimana teknologi udah maju banget, manusia udah nyebar ke seluruh galaksi, mereka ngumpul di kapal luar angkasa ini, Bebop. Itu cerita dasar anime ini. Cowboy Bebop tuh anime yang episodik, setiap episodenya punya ceritanya sendiri, yang mungkin beberapa orang gak suka, termasuk gua. Tapi entah kenapa Cowboy Bebop bisa narik gua buat terus nonton sampai habis. Alasan kenapa beberapa TV show tuh dibuat episodik ya karena dulu mereka tayang di TV dan orang yang baru nonton gak harus nonton dari awal untuk ngerti ceritanya. Lu bisa enjoy episode yang saat tayang pas itu juga dengan sendirinya. Cowboy Bebop dengan setiap episode punya cerita yang beda. Nih anime punya banyak banget cerita unik dan berkualitas. Kreatornya kayak punya standar untuk kualitas ceritanya. Semua episodenya bisa lu enjoy gitu loh. Ada episode yang seru, sedih, serius, kocak, gabut, banyak banget dah pokoknya. Anime ini tuh pada dasarnya kayak lu punya 4 karakter ini sama nih anjing, udah kreatornya tinggal ngeceritain cerita semaunya, sekreatifnya dia, tanpa batas. Karena nih anime bener-bener gak nge-stay di cerita yang sama. Ada satu episode semua karakternya mabuk jamur lah, nangkepin bakteri nyasar. Pokoknya ceritanya unik-unik dan kreatif gitu loh. Bahkan kadang gue lagi nonton mikir, nih anime sebenarnya tentang apa dah? Gue gak bilang setiap episodenya masterpiece, enggak. Ada episode yang lebih lemah dari yang lainnya. Tapi menurut gue nggak ada episode yang jelek. Bahkan episode gabutnya seru. Emang nih anime kalau mau nunjukin kualitas ceritanya, animenya bener-bener nunjukin anjir. Men pas gue nonton episode 5 absolute cinema anjir. Storytellingnya tuh bagus banget yang bikin gue mikir, holy shit, lo bisa ngerasain bakat dan passion yang ngebuat anime ini. Bro, kadang ceritanya bisa kreatif banget. Kayak ceritanya tuh kerasa rapih dan eksekusinya selalu bener. Dan sekarang gue mulai ngerti kenapa ratingnya bisa tinggi. Ditambah lagi sama karakter-karakter keren yang beda banget. Jet, do you know that there are 3 things that I particularly hate? Really? Kids, animals, and women with attitudes. Oh. So tell me, Jet, why do we have all 3 of them neatly gathered in our ship? Animenya jago banget dalam ngasih tahu perbedaan antara karakter-karakter ini yang bikin mereka punya chemistry yang menarik buat ditonton. Lu bakal penasaran kalau misalnya si Spike di situasi ini bakal kayak mana, kalau si Jet di sini bakal kayak mana. Faye itu sebenarnya siapa? Kenapa si anjing ini di sini? Animenya bakal ngasih lu kedalaman karakter-karakter ini sedikit demi sedikit. Dan di beberapa episodenya pasti ada episode yang didedikasiin ke salah satu karakternya. Dan itu selalu ngebuat karakternya jadi lebih menarik buat ditonton. Karena penulisan ceritanya ya bagus. Spike yang jago banget dalam hal yang dia lakuin, tapi dia juga gak pedulian sama dunia ini. Jet yang jadi kayak bapak di kru ini. Nih bocah Edward, dia hacker on steroid. Faye Valentine. Shit, kalau Faye muncul di layar men, gue mencoba untuk gue nyoba buat shit. Dan nih anjing nyasar. Dan entah kenapa setiap karakter di Cowboy Bebop rasa kayak punya suatu hal tersembunyi tentang mereka. Animenya gak bener-bener nunjukin, tapi kayak ada aja yang janggal di antara karakter-karakter ini. Kayak ada satu hal sama yang mereka punya, masa lalu yang pahit.
kadang anime ini kerasa kayak anime yang beda. Ingat pas gue bilang anime ini episodik? Well, itu nggak sepenuhnya bener. Beberapa episode ada koneksinya sama episode tertentu, khususnya episode-episode tentang masa lalunya Spike. Meskipun anime yang gak frontal ngasih tahu cerita fullnya, tapi animenya ngasih tahu dengan cara visual, secara sinematik, yang dimana keren banget menurut gue. Pas nontonin episode-episode itu, entah kenapa rasanya beda aja gitu. Kayak ada perasaan pahit pas nonton. Spike tuh karakter yang menarik banget. Spike gak pernah cerita tentang masa lalunya kalau dia ditanya. Dia selalu kelihatan kayak orang yang gak pedulian. Apapun yang terjadi, dia kayak ya udah sans. Spike juga gak pernah takut mati. Dia sering di situasi yang bikin dia mati, tapi dia kayak Well, whatever happens, happens. terus dia ketemu nih makhluk anjir. Si Spike gemeter pertama kali anjir. Itu episode emang gila sih. Seiring animenya lanjut, sedikit demi sedikit animenya nunjukin apa yang benar-benar terjadi. Kenapa si Spike jadi Spike? Kenapa si Faye jadi Faye? Itu salah satu hal yang gue suka dari Cowboy Bebop. Cowboy Bebop tuh nggak kayak ngasih tahu lu ceritanya full ke muka lu, enggak. Tapi mereka ngasih taunya dengan cara yang halus. Kadang di anime-anime lain, khususnya anime zaman sekarang, itu kerasa kayak karakternya tahu ada penonton yang nonton. Jadi mereka pas ngejelasin sesuatu itu jelas banget kayak ngejelasin ke kita. Kayak kita tuh anak SD anjir. Yang dimana ngerusak kedalaman ceritanya menurut gua. Kalau Cowboy Bebop, enggak. Animenya ngebiarin penontonnya buat ngerti sendiri dan perhatiin ceritanya. Itu kayak prinsip show, don't tell. Itulah kenapa beberapa anime yang gua review kayak gitu. Karena menurut gua, itulah storytelling yang bagus. Dan bakalan kurang sah kalau kita ngomongin Cowboy Bebop tanpa ngomongin produk. Gak tau gue nyadar apa enggak, gue rasa nggak ada CGI di anime ini. Semuanya kelihatan kayak gambaran tangan. Dan damn, bagus banget men. Animasinya rapih banget, gak ada yang kerasa off. Dan desain karakternya keren banget anjir. Lihat Spike, lihat nih mbak-mbak, dibuat oleh studio Sunrise yang ternyata ngebuat anime-anime terkenal ini. Ternyata dia ngebuat colorful juga anjir. Cek video review gue. Dan apa lu tahu siapa direktur anime Cowboy Bebop? Yap, Shinichiro Watanabe. Ini orang tuh legenda di industri anime anjir. I mean, lihat karya-karya buatan dia. Kalau gue ditanya apa favorit genre anime gue jawab Shinichiro Watanabe anjir. Dan soundtrack Cowboy Bebop itu berpengaruh banget buat animenya menurut gue. Yoko Kanno ngebuat soundtracknya yang jazz dan blues, itu jadi salah satu yang paling ikonik banget dari Cowboy Bebop. Opening dan endingnya pun gue suka men. Intinya sih ini anime indah banget secara visual dan soundtracknya. Visualnya estetik, bikin mata terpesona. Kayak animenya tiba-tiba indah tanpa ngasih tahu dulu anjir. Dan semua yang gue sebut tadi itu jadi alasan kenapa pas kita nonton Cowboy Bebop kerasa kayak ada atmosfer slow, tenang, dan keren secara bersamaan. Vibes. Cowboy Bebop tuh kosong. Gua nggak tahu cara jelasinnya, tapi anime ini kerasa sunyi, tapi banyak yang terjadi gitu loh. Kadang hidup kerasa kayak nggak ada artinya, kadang hidup adalah arti segalanya. Dan nggak tahu kenapa gue nonton nih anime jadi ngerasa lebih dewasa anjir. Kayak selalu ada kedalaman di Cowboy Bebop, bahkan di balik actionnya. Emang iya sih, entah kenapa tahun 90-an tuh tahunnya anime-anime. Apa ya, gue nggak tahu kata yang tepat, tapi lu ngerti lah maksud gue. Gue nggak tahu gimana cara jelasin dengan bener vibes nih anime. Kayak lu harus ngerasain sendiri gitu loh, experience sendiri. Tonton 5 episode seenggaknya, please. Itu episode 5 Absolute Cinema anjir. Episode terakhir anime ini juga salah satu yang terbaik men. So ya, itulah Cowboy Bebop, anime yang dimana lu bakal ngeliat dunia masa depan, berisi orang-orang yang mencoba kabur dari masa lalu, yang kehilangan masa lalu, dan kekosongan. Ditambahin dengan karakter-karakter yang ikonik, visual yang indah, animasi yang rapi, dan jazz muter di background secara bersamaan. Ini anime yang bener-bener klasik. Age like a fine wine. Anime keren. Gue bahas nih anime karena ini orang pertama yang ngedonasi ke gue setelah video yang NHK itu. So, animenya juga menarik. Jadi ya, kalau lu mau request gue ngebahas anime tertentu, lu bisa donate gue di Saweria. Link di deskripsi. Kalau animenya menarik buat dibahas, pasti gue bahas. Thank you juga buat yang udah jadi membership di channel ini. Zikil Hub kayak biasanya, Mogam, dan Nova. Thank you so much. Thank you buat supportnya. Segitu aja. Bye. Fuck.